Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdillahi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar yang beriman, Rasulullah SAW bersabda telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan bagi semua orang sebanyak satu sak kurma atau gandum bagi mereka yang memerdekakan atau bagi laki-laki atau perempuan dari seluruh umat Islam, diriwayatkan oleh H.R. Bukhari dan Muslim. Para pendengar, selain melaksanakan ibadah puasa, mengeluarkan zakat juga hal yang wajib yang kita lakukan sebagai umat Muslim pada bulan Ramadan. Setiap tahunnya, waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat adalah pada akhir bulan Ramadan. Tetapi ada juga yang mengeluarkan zakat pada awal atau pertengahan Ramadan. Zakat merupakan ibadah yang menekankan pada kepedulian sosial. Hal ini mengandung arti bahwa ibadah zakat dalam perspektif Islam mampu memberikan dampak sosial dan spiritual. Adapun manfaat dalam mengeluarkan zakat fitrah antara lain menyempurnakan ibadah puasa agar manusia kembali suci sebagai penghapus dosa, mengajarkan satu sama lain untuk berbagi, meningkatkan rasa peduli antara sesama sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Para pendengar yang beriman, zakat bisa dikeluarkan melalui lembaga-lembaga pengelola zakat, bisa juga diberi kepada penerima zakat secara langsung. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa memberikan zakat secara langsung membuat zakat tepat sasaran, terarah, dan juga mendapat kepuasan tersendiri. Alasan lain sebab kurangnya rasa percaya pada lembaga-lembaga pengelolaan zakat. Dalam konteks sosial anak, pembiasaan yang dilaksanakan orang tua kepada anak untuk mengeluarkan zakat fitrah akan memberi dampak positif bagi kepekaan sosial mereka. Hal ini sangat penting bagi tumbuh kembangnya anak yang memang sudah sewajarnya diajari untuk berbagi dan peduli pada sesama. Anak yang dibiasakan untuk memberi akan cenderung berjiwa sosial. Berikut manfaat bila mengajarkan anak untuk mengeluarkan zakat fitrah. Pertama, melatih anak untuk menjadi anak yang dermawan dan penuh kasih. Melihat orang tua membayarkan zakat membuat anak terbuka pikirannya. Ternyata dari zakat yang diberi bisa bermanfaat bagi banyak orang. Anak juga menjadi orang yang penuh kasih sayang dan ringan tangan untuk memberi kepada yang membutuhkan. Menunaikan rukun iman. Yang kedua, menunaikan rukun iman. Yang keempat, di sini anak bisa mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan hingga bisa membantu orang yang membutuhkan. Kedepannya anak akan tumbuh menjadi anak yang selalu ingat pada Allah dan senantiasa bersyukur atas apa yang diberi. Menjadi anak yang baik dan tidak sombong. Ketiga, mengajarkan anak untuk disiplin. Zakat fitrah hanya bisa dibayarkan pada bulan Ramadan. Di sini anak diajarkan untuk membayar zakat secara tepat waktu sebab ada batas pembayaran mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang keempat, mengajarkan anak atas hak dan tanggung jawab. Zakat fitrah adalah hak yang harus dibayarkan kepada fakir miskin. Hak ini harus diberikan kepada orang yang tepat. Jika hak tidak dibayar, kelak kita akan diminta pertanggungjawaban. Dengan mengeluarkan zakat, orang tua mengajarkan pada anak bahwa setiap harta yang dimiliki ada hak fakir miskin di sana. Yang kelima, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong.
Di sini anak akan diajarkan untuk dapat bersikap saling tolong-menolong. Melalui hal ini, anak pun akan tumbuh menjadi anak yang tangguh dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Bila orang tua sudah mengajarkan hal ini sejak dini kepada anak, anak akan tumbuh menjadi anak yang baik hati pada siapapun tanpa memandang ras, golongan, status, derajat, ataupun agama. Itulah mengapa kita orang tua hendak mengeluarkan zakat. Ajak anak untuk ikut serta, biarkan mereka melihat proses yang berlangsung dengan rasa ingin tahu anak yang tinggi. Pastinya akan ada banyak pertanyaan. Para pendengar, mulai dari apa itu zakat fitrah, mengapa harus mengeluarkan zakat fitrah, berapa jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan, siapa yang berhak menerima zakat fitrah, kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah, kemana zakat fitrah disalurkan, dan berbagai pertanyaan yang lain insya Allah akan muncul. Kemudian orang tua wajib membekali ilmu agama, bisa menjawab semua pertanyaan dari anak sehingga rasa penasaran anak terpuaskan dan ia pun jadi mengerti betapa pentingnya mengeluarkan zakat fitrah bagi umat muslim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang saum dari segala perkataan keji dan buruk yang mereka lakukan selama mereka saum, dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang yang miskin. HR Abu Daud. Dengan mengajarkan anak untuk mengeluarkan zakat fitrah, kedepannya anak juga terbantu kepribadian dan kesiapannya untuk pekerjaan sosial di masa yang akan datang. Anak juga akan terbiasa mengelola keuangan dalam bentuk sederhana. Misalnya, kapan harus mengeluarkan uang untuk keperluan sehari-hari dan kapan harus mengeluarkan uang untuk menyantuni fakir miskin. Itu artinya sejak kecil anak sudah diajarkan cara untuk mengelola keuangan. Para pendengar yang budiman, demikianlah sedikit berbagi ilmu tentang pentingnya zakat fitrah. Bawalah anak-anak kita, bila kita menyerahkan zakat fitrah, apakah langsung ke masjid atau langsung kepada orang yang akan menerima zakat. Dengan ini, semoga anak-anak kita terbuka hatinya untuk selalu berbuat hal yang sosial ke depannya. Ia akan terbantu untuk menjadi kepribadian yang baik, yang peduli, dan kesiapannya untuk pekerjaan sosial di masa yang akan datang. Dan ia tahu kalau dia punya rezeki bukanlah untuk dirinya saja, ada untuk fakir miskin, untuk anak yatim yang telah dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semuanya. Sedikit ilmu ini saya tutup dengan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.